Hah? Dengan tutupnya buat aja ya mas ya. Baik teman-teman, saat ini tim sudah berada di lokasi situs Gunung Padang dan saya sudah berada di depan pintu masuk dari situs Gunung Padang. Nanti kita akan masuk dan kita akan menelusuri apa saja yang berada di dalam situs Gunung Padang, dan kita akan mencari informasi tentunya dari sang pengelola yang berada di situs Gunung Padang ini mengenai asal muasal situs Gunung Padang dan bagaimana kisah dari cerita dari situs Gunung Padang ini. Oke, kita tidak usah bertunggu lama, kita akan segera masuk. Oke teman-teman, bisa mengikuti ya. Nah, ketika kita masuk, kita sudah disuguhi oleh dua buah batu yang begitu besar. Bisa dilihat di kanan dan kiri saya ini. Dimaknai mungkin seperti tiang salah, kalau zaman sekarang mungkin gapura lah, ya mungkin seperti itu, kurang lebihnya seperti itu. Jadi sebagai tiang untuk penyambutan untuk siapapun yang datang ke sebuah situs ini. Nah, kita akan menaiki anak tangganya satu persatu, teman-teman. Dan pada saat kita masuk, kita langsung menuju sumber mata air Kahuripan. Nah, sumber mata air Kahuripan di sini ada, bisa dilihat, ada di bawah saya. Yang menurut cerita mungkin bahwasanya sebelum menuju ke atas, alangkah lebih baiknya ke air mata Kahuripan dulu seperti ini untuk bersih-bersih, mungkin seperti itu. Nah, kita kembali. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ada dua jalan, ada dua jalur, di mana jalur utama pertama pada saat awal mula situs Gunung Padang ini ditemukan, inilah jalurnya. Dan jalur baru
yang dibuat oleh pengelola sebelah kiri saya. Nah, kalau untuk jalur lama itu memang dia lebih dekat, kurang lebih 175 meter. Tapi untuk yang jalur yang baru, dia memang tidak terlalu terjal, tapi jaraknya itu lebih jauh, kurang lebihnya 305 meter. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk masuk ke situs Gunung Padang ini, untuk menuju sampai ke lokasi teras 1 dan selanjutnya 2, 3, 4, atau 5-nya, bisa kita mau melalui jalur yang mana. Mau melalui jalur yang pertama, yang utama pada saat awal mula diketemukan situs Gunung Padang ini, atau jalur yang telah dibuat oleh pengelola, yang dimana memang perbedaannya hanya di sini tidak terlalu terjal, untuk nanjaknya agak lebih landai, di sini terjal. Dan posisinya, struktur batunya pun berbeda antara yang jalur yang baru dengan jalur yang lama. Nah, kami tim akan melalui jalur yang lama. Kenapa kami melalui jalur yang lama? Kami coba merasakan bagaimana suasana situasi pada saat zaman terdahulu pada situs Gunung Padang ini berada, dan kita akan merasakan menanjak melalui jalur yang pertama diketemukan. Oke, mari teman-teman, kita akan segera menuju. Bisa dilihat sungguh sangat terjal sekali. Bisa dilihat teman-teman ke atas sana. Oke. Nah, itu ini ada jalur yang utama yang terjal, yang kita akan segera menuju ke atas. Oke, baik. Ya, kami tim dari Nalasirah mengambil jalurnya itu jalur yang berusaha lebih dekat, yaitu kurang lebihnya jaraknya itu 175 meter menuju teras pertama. Memang untuk treknya sendiri lebih curam dibandingkan jalur yang satunya lagi, yang memang lebih landai, tapi menempuh jaraknya dia lebih jauh, 305 meter. Dan kita sedang menyusuri anak-anak tangga untuk ke teras pertama yang berada di situs Gunung Padang. Oke, baik, kita semakin menanjak terus teman-teman. Oke, masih jauh kita menuju ke atas sana. Bisa dilihat dari kondisi struktur batunya, memang ini jalur yang awal mula diketemukan situs Gunung Padang ini, sehingga bisa dilihat urutan penataan dari batunya sendiri dan bentuk-bentuk batunya berbeda dengan jalur yang satu lagi yang dia lebih jauh, kurang lebih 305 meter, tapi memang batunya batu udah kondisi zaman sekarang. Ini bisa terlihat sekali anak tangga ini dengan batu-batunya yang sudah sangat tua, dan kecenderungan bentuk-bentuknya itu persegi panjang, kotak. Ini, oh, luar biasa. Pernah terbayang bagaimana pada saat dulunya untuk menyusun anak tangga ini, beberapa ini yang dimana jalurnya memang sangat curam sekali.
Baik teman-teman, saat ini saya sudah berada di teras 1 dari situs Gunung Padang. Bisa dilihat dari sini bentuk struktur batu atau bangunan dari situs Gunung Padang bisa kita lihat di sini sambil kita menikmati suasana yang ada di sini, yang memang kondisi kita hari ini adalah memang suasana cuacanya itu sangat sejuk sekali. Tidak terlalu panas dan tidak hujan, jadi kita betul-betul sangat menikmati. Ya, ini satu tempat yang menggambarkan di mana bahwasanya zaman terdahulu memang memiliki satu peradaban atau satu teknologi yang luar biasa. Nah, bisa dilihat di sini saya berposisi berdiri di satu tempat yang kita belum tahu ini memang tempat ini pada saat dulunya dipergunakan untuk apa. Cuma kalau dari segi bentuknya, karena ada batu seperti batu dolmen di sana, mungkin kalau saat zaman sekarang ini seperti tempat untuk pembelajaran, gitu. Seperti tempat untuk pembelajaran pada zaman dahulu, yang dimana hanya ada satu dolmen, satu bulat, lempengan besar seperti itu. Nah, bisa dilihat ini adalah satu bentuk batu dolmen yang lihat bisa di sini. Ini posisinya, ini batu hanya satu yang bulat ini, yang dimana posisi berada di dalam satu wilayah atau ruangan kotak satu dolmen, dan di pinggirnya ini, di sampingnya ini, di bawahnya ada batu-batu, tumpukan batu-batu kecil yang berbaris rapi. Nah, dari ujung sebelah sana ada seperti pintu masuk, dan dari ujung sebelah menghadap ke arah sana. Nah, ini seperti pintu untuk keluar. Nah, memang kita juga tidak tahu di mana posisi pada saat itu, posisi pintu untuk masuk dan keluar ke dalam satu wilayah atau ruangan yang berada di sini. Nah, ini kita juga tidak secara pasti mengetahui ini pada saat dahulunya dipergunakan untuk apa. Cuma kalau dari segi strukturnya aja, dari segi bentuknya yang kotak, yang hanya ada satu batu besar di dalamnya yang menghadap langsung ke sebuah pintu. Nah, itu seakan-akan mungkin ini adalah merupakan satu tempat untuk pembelajaran atau satu tempat untuk penerimaan tamu atau yang sebagainya. Nah, rasa-rasanya kalau dipergunakan untuk satu tempat peribadatan atau tempat ritual, mungkin sekiranya kayaknya kecil kemungkinan sih ya, karena ngelihat dari struktur dan posisi batu-batu yang ada di sini. Nah, kita bisa berlanjut posisi yang ada di belakang saya. Nah, itu bisa dilihat tumpukan-tumpukan batunya, dan bisa dilihat teman-teman, di posisi tengahnya itu ada anak tangga seperti untuk menaiki ke atas. Gitu, bisa lihat diperjelas. Itu posisi di tengahnya itu
ada urutan anak tangga, struktur anak tangga untuk naik ke atasnya. Jadi memang dari posisi kami jalan pada saat datang menuju ke sini dari bawah res 1, dan kami memang menggunakan jalur yang dimana pada saat awal mula situs Gunung Padang ini diketemukan. Jadi berbeda dengan jalur yang terbarunya. Nah itu jadi memang tarik garis lurus dari bawah itu langsung posisi menyusuri anak tangganya itu pada saat sampai ke teras ke 1 ini langsung tarik garis lurusnya itu satu garis dengan menuju ke yang di atas sana. Dan untuk turun melalui batu itu sangat tidak dianjurkan karena memang yang sangat curam lah situnya tempatnya. Karena urutan anak tangganya seperti itu teman-teman. Jadi langkah baiknya untuk naiknya bisa melalui jalur itu dan untuk pulangnya melalui jalur yang lain. Baik teman-teman, saat ini kami sudah berada di lokasi kawasan situs Gunung Padang yang berada di Kabupaten Cianjur, dan saat ini saya telah berserta dengan Pak Nanang. Assalamualaikum Pak Nanang. Waalaikumsalam. Ya, beliau ini adalah yang sebagai pengelola dari situs Gunung Padang ini, dan kita akan mewawancarai, lebih tepatnya kita akan bertanya lah mengenai khususnya sejarah dari situs Gunung Padang ini gitu. Baik Pak Nanang, langsung aja bisa mohon diceritakan kepada kami semua khususnya bagaimana jadi awal mula diketemukan situs Gunung Padang ini, bagaimana ya Pak? Baik, terima kasih atas kunjungan dan pertanyaannya. Sebelumnya perkenalkan saya dengan Pak Nanang. Tugas saya di Gunung Padang itu adalah sebagai pengelola atau penjaga dari turun-temurun, dari kakek, dari abah, dari bapak sampai ke saya. Jadi selama ini memang informasi Gunung Padang itu simpang siur ya. Sebenarnya bukan simpang siur karena berbagai versi. Kata A ini bla 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 kan, kata si B ini semua juga benar. Nah tetapi kadang-kadang yang tidak sukanya banyak yang suka dilebih-lebihi. Ya. Iya. Nah itu ini sejarah Gunung Padang ini tidak mau kalau tempat ini dilebih-lebihi. Kenapa? Karena sesuai dengan amanat orang tua dulu, menurut bahasa Sundanya, panjang ulah dipotong, pendek ulah disambung. Jadi panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Yang panjang harus dipanjangkan, yang pendek harus dipendekkan. Artinya tidak boleh dilebihi, tidak boleh dikurangi. Jadi cek Sundanya saujratna, seadanya. Nah, kami mau mencoba untuk menyampaikan selama ini yang beredar di media dengan mereka dilebih-lebihi atau di Gunung Padang ada apa gitu kan, sehingga mereka hanya ingin follower, hanya ingin di like, subscribe gitu kan. Nah, tetapi tidak tepat gitu kan. Akhirnya sejarah menjadi berubah. Nah, saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada akang-akang ini dari Bogor ya. Dari Bogor. Ya, terima kasih telah dengan saya, dan saya pun sebagai penjaga tidak akan mempersulit. Biasanya saya selalu bukan mempersulit, banyak pertanyaan-pertanyaan dulu. Tadi dengan akang yang ketemu saya duluan, untuk penyampaiannya juga udah nyaman, udah enak, saya tidak berbelit-belit, langsung saya layani. Kalau yang lain kan sebelumnya mana surat izinnya, mana KTP-nya ini kan, karena saya tahu walaupun memang untuk YouTuber kan begitu, untuk YouTube kadang-kadang mereka menginformasikan tanpa sepengetahuan. Kadang-kadang izin hanya untuk pribadi, ternyata di YouTube online gitu kan, apa yang sampaikan semaunya, akhirnya salah. Nah ini saya mencoba untuk menyampaikan sebenarnya siapa sih Gunung Padang ini. Nah, Gunung Padang ini sebuah warisan budaya dari leluhur-leluhur Sunda, dari leluhur kita, sebuah bangunan yang monumental sebagai simbol mahakarya leluhur yang terdiri dari 5 undakan atau 5 traseri yang dikenal dengan punden berundak. Ya. Bagaimana kronologis adanya Gunung Padang ini? Nah, dulu ini sebuah bangunan, sebuah arsitek yang dulu sudah jadi, sudah megah, sudah dimanfaatkan, digunakan oleh manusia di masa lalu, ribuan tahun yang lalu. Tapi dulu itu ada bencana alam. Saya tidak mau menjawab secara detail, bencana alam itu banyak.
banyak, entah air bah, air meluap, sealam raya ini semua tenggelam, itu bencana. Entah di sekitar sini ada gunung meletus, itu kan gunung api purba, ini juga terdam atau tertimpa dengan letusan gunung. Entah ini tiba-tiba kena penghuni awalnya musibah, semua musnah, tumbuhlah pohon-pohon menjadi hutan belantara. Itu semacam itu yang saya baca dari analogi saya, itu kan hipotesa atau dugaan saya. Nah, akan tetapi menurut orang tua dulu bahwa Gunung Padang ini tidak serta-merta berdiri seperti ini. Kalau tidak dibuat atau disusun atau proses, tidak ujung-ujung jadilah jadi, tidak. Nah, walaupun memang ini ada hubungan dengan alam. Nah, bagaimana awalnya? Bahwa Gunung Padang ini sejak dahulu kala memang sudah ada, tapi dulu itu ada bencana sehingga ini terbengkalai. Itu. Nah, sebelum saya melanjutkan ke kronologis tentang Gunung Padang, langkah baiknya karena ini nanti ini ditontonkan oleh publik ya, orang banyak. Momen saya untuk menyampaikan kepada publik yang membaca atau membuka atau melike informasi ini. Sebelum saya lanjut, saya akan menyampaikan dulu tentang definisi apa itu cagar budaya. Ya, karena tadi saya dipancing dengan cagar budaya. Ya, betul. Ya. Apa itu cagar budaya? Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya, baik di darat atau di bawah air, yang perlu dijaga keberadaannya. Kenapa? Karena memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan kebudayaan melalui proses penetapan. Nah, itu definisi daripada cagar budaya. Mungkin saya perjelas. Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan. Inilah balokan-balokan batu yang berserakan ini benda cagar budaya, bersifat kebendaan. Yang mana untuk semua orang silakan kunjungi, datang ke Gunung Padang, tapi mohon tidak boleh asal duduk atau duduk di batu-batu yang berdiri, yang miring tidak boleh. Kalau mau duduk di rumput atau di batu-batu yang datar, aman. Kalau batu seperti ini didudukin lama-lama semakin rusak, tidak boleh. Karena tadi menyangkut benda cagar budaya. Budaya, betul. Ya, harus dijaga. Betul. Nah, kemudian yang kedua tadi bangunan cagar budaya. Bangunan itu kan ada lebar, kali panjang, kali tinggi. Nah, ini lebarnya 44 meter, orientasi depan, panjangnya 125 meter, tingginya sini ini belum nggak ketahuan sih, yang jelas sekitar 12 meter lah tingginya yang udah ketahuan dari bawah 1 sampai ke atas. Kan? Kemudian tadi situs cagar budaya dikelilingi oleh sungai, kelilingnya itu kawasan situs, karena balokan batu sampai ke situs masih banyak. Itu batasnya sungai-sungai di bawah, sungai Cikuta di timur, sungai Cimanggu di utara, sungai Cipanggulaan di barat, dan di selatan itu lembah Emped, itu batas situs. Kemudian tadi kawasan cagar budaya, ternyata bukit-bukit yang melingkari ini ada 5 bukit yang jauh di sana, ini kan tengah-tengahnya. Nah, itulah kawasan cagar budaya. Itu ada hubungan atau konteks bagian ke pusir Gunung Padang ini. Itu kawasan cagar budaya. Kemudian tadi di darat atau di bawah air. Jadi peninggalan sejarah kebudayaan di masa lalu itu ada yang di darat, kayak ini kan di atas gunung, di darat. Itu kan Candi Belandongan atau Batu Jaya yang di Karawang itu di darat. Itu kan di darat. Nah, cuman ketutup dengan sawah. Seperti itu. Nah, dulu itu masih dekat dengan laut, dulu kerendam. Nah, sehingga dulu itu di bawah air. Cuma ada perubahan pergeseran laut hingga muncullah sekarang kebuka kan. Jadi ada yang masih di bawah air, entah di bawah laut, entah di bawah danau. Banyak sekarang peninggalan yang masih terendam. Masih terendam di bawah air. Betul, laut. Seperti itu. Itulah pengertian daripada cagar budaya. Nah, kemudian tadi memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, dan kebudayaan. Ternyata kalau kita mau mengkaji, mau menganalisa daripada tadi itu
yang namanya peninggalan sejarah itu memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, kebudayaan. Contoh, kok kenapa Gunung Padang ini disusunnya 5 teras? Kok kenapa sih batunya, balok-baloknya segi 5? Kenapa sih meja atau domen batu datar itu 5 sisi atau 5 sudut? Kenapa di satu ada batu musik purba dikenal dengan batu gamelan, ada pijakan 5 jari tangan, dan suaranya daminatila, 5 nada. Yang nada dari da ke da kan? Daminatila da. Kalau dibalik dalatinamida, 5 nada. Dan kenapa mesti 5 undakan? Dan kenapa dikelilingi 5 bukit? Dan kenapa lurus menghadap ke 5 gunung? Yaitu tepatnya ke Gunung Gede Pangrango, Gunung Gede dan Pangrango. Jadi menghadap ke 3 bukit, Pasir Domas, Pasir Pogor, Pasir Kencana, baru Gunung Gede dan Gunung Pangrango. Jadi menghadap lurus ke 3 bukit dan 2 gunung. 2 gunung. Itu 5 juga nyangkut. Menyambung. Maksud saya, nggak sembarangan ini di konsep serba 5. Ada hubungan apa dengan 5 dengan konstruksi atau arsitek Gunung Padang ini? Itu ada filosofi, itu ada simbol yang harus kita kaji. Itu peradaban zaman dulu. Benar-benar. Nah itu. Nah kemudian saya sambungkan Gunung Padang ini untuk membuka tentang historinya atau kronologisnya. Yeah. Setahu kami sebagai penjaga, mulai diungkap Gunung Padang ini secara tertulisnya sejak tahun 1891, Gunung Padang ini sudah dimanfaatkan, sudah ditemukan. Waktu itu Verbeek, warga Belanda ketika menjajah, ini sudah dicatat di Belanda tahun 1891. Kemudian pada tahun 1914 ini udah ada penelitian namanya NJ Krum. N itu Nicholas, J-nya Johannes, Kron. Jadi NJ Krum itu Nicholas Johannes Krom, itu orang Belanda, nama Belanda. Yaitu pada tahun 1914. Nah, waktu itu NJ Krum menyebut bahwa Gunung Padang ini terdiri dari 4 teras. Masih 4 teras. Kemudian pada tahun 1979 kakek kandung, kakek saya penjaga di sini. Nah, ini yang area luas ini, yang aula ini, yang batu berdiri ini, yang ada rumput, sempat sama kakek ditanamin singkong, tanamin padi, palawija, karena dulu ini ketutup tanah. Nah, batu yang muncul itu yang tinggi saja kayak pusara kuburan. Nah, ketika penggemburan tanah untuk mencangkul, untuk menanam, ditemukanlah batu-batu yang masih tertimbun, semakin luas semakin lebar. Ternyata ketemu dindingannya, ketemu bentengan-bentengannya. Nah, ternyata batu ini banyak masih ketimbun. Nah, di waktu itulah pada tahun 1979 sama kakek dilaporkan ke Dinas Kebudayaan Cianjur. Dari Dinas Kebudayaan Cianjur sampai ke Dinas Kebudayaan Pusat Jakarta, namanya itu arkeologi. Dulu itu Puspan, Pusat Arkeologi Nasional. Nah, pada tahun 1980 dari Jakarta ada observasi, pendataan, penelitian. Baru tahun 1982 Gunung Padang ini direstorasi. Pohon-pohonnya di puncak ini ditebang, tonggak-tonggaknya dibersihkan, rumpun bambu semua dibersihkan. Baru tanahnya dikupas perlahan-perlahan secara akademis, secara arkeologi pakai grid. Baru ketemu ada beberapa terasering. Cuman sayang, tahun 82 itu ada bencana alam, Gunung Galunggung Tasikmalaya meletus, abu sampai ke Cianjur, sampai ke Bogor, sampai ke Banten. Padahal Tasik jauh. Jauh, betul. Iya, cukup tebal. Waktu itu saya baru usia 6 tahun, tapi saya tahu ketika penelitian dibawa sama kakek di sini. Tanahnya merah semua. Ini diubah lagi menjadi banyak debu. Akhirnya tim penelitian terganggu oleh abu, dibawa ke Jakarta, dipulangkan. Di stop di situ tahun 82, belum tuntas. Baru tahun 1985 dilanjutkan, dan akhir tahun 85 ternyata Gunung Padang ini terdiri dari 5 teras atau 5 halaman. Sejak tahun 85 itulah atau 1985 itulah ini dinyatakan sebagai punden berundak Gunung Padang. Rupanya tadi saya kembali ke NJ Krum tahun 1914, dia menyampaikan terdiri dari 5 teras. Rupanya teras yang di bawah ini belum ketemu, masih tertutup tanah. Karena yang 2 sampai 5 itu paling tinggi,
itu udah ketahuan lekukan-lekukannya. Karena lokasi paling tinggi. Ya? Betul. Nah ini masih dengan pohon-pohon dan daun-daun yang terkubur. Nah ternyata setelah tahun 1985 ada riset, ada penelitian dari arkeologi, ini terdiri dari 5 undakan sehingga dinamakan punden berundak situs Gunung Padang. Nah, loh kenapa sekarang rame? Ada yang menamakan piramida Gunung Padang, ada yang menamakan Candi Gunung Padang. Setahu kami sebagai penjaga, ini dari dulu ini punden berundak. Kalau kita mengatakan piramida, sejarah akan salah, akan berubah. Kalau kita mengatakan ini candi, sejarah akan berubah. Candi-candi itu adanya di Jawa Tengah, Jawa Timur. Nah, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Mendut, Kalasan, Candi Pelawasan, Candi Arjuna, Candi Dieng, Candi Bubrah, Candi Angin, saya udah ke sana. Itu candi dan candi. Di Jawa Barat, di mana ada candi? Di Jawa Barat ditemukan zaman megalitikum. Bentuknya adalah petilasan zaman batu, punden berundak. Petilasan ketengger atau simbol-simbol kayak kuburan, tetapi bukan kuburan, kayak pusar kuburan begitu. Nah, kebanyakan yang saya pelajari si pusar kuburan itu atau diduga kuburan itu timur barat. Kalau makam kan utara selatan. Nah, kalau ketengger zaman dulu timur barat. Nah, sebenarnya itu bukan kuburan, itu hanya petilasan ciri. Nah, di Jawa Barat yang ditemukan itu punden berundak zaman megalitik, tidak ada candi. Nah, dan punden berundak lebih tua daripada candi. Kalau Borobudur ya candi, ini bukan candi, ini punden berundak. Ya, ada candi ditemukan di Karawang, tapi itu tua juga. Candinya masih bata merah dan itu sangat tua. Nah, itu zaman dulu sangat purba itu, jauh dengan yang ada di Jawa Tengah sana, itu kan. Itu yang saya ketahui. Nah, lantas kenapa ilmu kebudayaan menamakan ini punden berundak? Punden itu diambil dari kata pepunden, yang artinya leluhur. Leluhur itu apa? Karuhun. Nenek moyang, sesepuh. Nah, berundak itu dari kita. Ini kita di bawah. Yang kedua itu adalah bapak, yang ketiga kakek, yang keempat buyut, yang kelima bau. Minimal kita harus tahu dengan sampai ke bau lah. Anak, bapak, kakek, buyut, bau. Makanya di 5 itu tempatnya bau. Nah, kesininya buyut, pembuka kita terus sampai ketemu ke yang paling tertinggi, paling tersuci lah. Nah, kadang-kadang orang tidak paham ke situ. Oh, orang sekarang ini lebih baik, lebih suci karena agamanya. Justru orang dulu tuh lebih suci daripada sekarang kita ini. Kita itu orang kotor. Dulu tuh belum kayak sekarang, dari pergaulan, dari makanan, dari pandangan apapun. Dulu itu memang hanya alam dan alam. Sekarang udah ada gadget, udah ada teknologi, udah kaprah sekarang. Dulu lebih hebat daripada ketimbang kita sekarang. Tapi dengan keegonya, wah sekarang zaman canggih, justru dulu lebih hebat daripada kita ini. Itu kan. Dulu dengan teknologi, tapi sudah ada teknologi. Itu. Nah, kemudian tadi saya ulangi, ini bukan candi tapi punden berundak. Beda dengan piramida. Itu yang saya ketahui. Nah, tapi ada yang mengatakan piramida. Oke lah, mereka mungkin taunya piramida. Nah, di Mesir itu piramida. Untuk apa fungsinya? Gija kan? Nah, orang meninggal, orang mati, harta kekayaannya emas dibawa, mayatnya emasnya ditimbun. Itu kuburan. Itu piramida. Ini punden berundak tidak. Ini tempat penguburan apa? Tempat penguburan wujudnya batu, tapi ini tempat penguburan pengetahuan atau ilmu yang harus kita kaji. Itu jadi sejarahnya berubah. Kalau kita menamakan ini tadi piramida, ini bukan jelas, ini kan 1 teras, 2, 3, 4, 5. Ini kan punden berundak, teras sharing. Kalau piramida kan begini kan? Nah, itu bedanya seperti itu. Itu yang menurut kami dari penjaga atau kearifan lokal tentang Gunung Padang. Kemudian sebelum mungkin nanti ada pertanyaan yang lain, untuk apa sih Gunung Padang ini fungsinya dulu? Menurut ilmuwan kebudayaan dan secara turun-temurun, Gunung Padang ini dulu fungsinya tempat peribadatan atau tempat ibadah. Mungkin itu yang saya sampaikan tentang Gunung Padang. Kalau saya mungkin dipancing lagi dengan pertanyaan, nanti akan panjang lagi. Seperti itu. Ya baik, saya Pak Nanang, dalam artian begini, mengenai dari sejarah situs Gunung Padang ini, seperti yang Pak Nanang sampaikan tadi, bahwasanya
penegasan bahwasanya situs Gunung Padang ini bisa sampai ke pemerintah itu ketika melaporkan kepada pemerintah pusat tahun 1979 ya. Jadi dari awal mula diketemukan sama oleh Belanda itu memang belum ada pelaporan diketahui sama pemerintah pusat seperti itu. Jadi memang di sini penegasannya adalah situs Gunung Padang secara resmi itu diketahui itu secara nasional tahun 1979, kurang lebihnya seperti itu Pak ya, karena kakek dari Pak Nanang ini melaporkan kepada aparatur terkait bahwasanya di sini ada satu tempat bersejarah yang layak untuk dilindungi dan restorasi seperti itu. Kan ya, seperti itu. Nah, itu adalah satu bentuk bagaimana perhatian orang tua terdahulu mengenai tempat-tempat bersejarah yang harus dijaga seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Nanang berbicara mengenai situs Gunung Padang ini yang tadi Pak Nanang sampaikan, memang kan banyak cerita-cerita di luar gitu, cerita-cerita di luar mengenai situs Gunung Padang ini. Baik. Ada yang mengatakan yang tadi Pak Nanang sampaikan piramida kan gitu, ada yang mengatakan candi dan sebagainya. Tapi dalam saya di sini adalah ingin menanyakannya itu, situs Gunung Padang ini kalau pada saat zaman dahulunya itu apakah sejaman dengan kerajaan yang berada di Tatar Pasundan ini seperti ataukah kerajaan Salakanegara, Tarumanegara? Ya, apakah sejaman dengan kerajaan itu atau sebelum dari zaman kerajaan Salakanegara atau Tarumanegara atau Pajajaran itu? Baik, saya pahami atas pertanyaannya tadi, bahwa situs cagar budaya Gunung Padang ini, kami sebagai masyarakat Gunung Padang tidak ada istilah kapan Gunung Padang ditemukan. Sejak dulu kala situs Gunung Padang itu sudah ada, tapi masih tertimbun. Ya, tapi saya punya catatan 1763 zaman buyut Hasim ini sudah dimanfaatkan untuk religi, untuk spiritual, untuk meditasi, untuk tirakat. 1763. Itu bagi masyarakat Gunung Padang. 1891 Verbeek dari Belanda, 1914 Enjekrum dari Belanda, 1979 kakek saya melaporkan ke Dinas Kebudayaan. Nah, pada tahun 85 ini ketahuan 5 undakan. 2012, 2014 ini diadakan penelitian secara kajian ilmiah oleh Arkeologi Pusat berdasarkan ilmuwan-ilmuwan di era Pak SBY, dan alhamdulillah ini diakui sebagai cagar budaya nasional. Luar biasa, itu udah ada SK-nya sebagai cagar budaya nasional. Nah, itu. Untuk menjawab pertanyaan tadi, bahwa Gunung Padang ini menurut orang tua masyarakat terdahulu, iya teh Gunung Padang teh aya hubungan sareng kerajaan Pajajaran, kerajaan Prabu Siliwangi. Itu yang disampaikan selalu dikaitkan dengan kerajaan Pajajaran, kerajaan Eyang Prabu Siliwangi. Nah, tetapi hasil kajian secara ilmiah ternyata Gunung Padang ini dibangun jauh sebelum ada kerajaan, jauh sebelum ada agama-agama yang dikatakan menurut arkeologi dibangun Gunung Padang ini zaman animisme, dinamisme. Belum ada agama, masih aliran kepercayaan. Tapi hasil kajian terbaru yang dikatakan animisme, dinamisme, ternyata Gunung Padang ini sudah monoteisme atau monoteisme. Artinya apa? Agama-agama zaman dulu belum ada, tapi sudah ada cara beribadah di Gunung Padang ini, dan mereka semua sudah monoteisme. Monoteisme itu artinya mengenal Tuhan yang esa, mengenal Tuhan yang tunggal. Artinya apa? Maupun apapun namanya sekarang Tuhan menurut agama masing-masing, ya Tuhannya itu. Artinya udah hebat. Jadi sudah monoteisme, sudah mengenal Tuhan yang esa. Menurut saya itu sudah bertauhid. Itulah yang saya apresiasi tentang kisah sejarah Gunung Padang ini. Saya tambahkan, sejarah itu apa? Menurut bahasa Kirata, sejarah berawal dari kata sejajar searah. Ke kanan ke kiri sejajar, bahasa Arabnya sob atau sab, jajaran gitu kan. Dari belakang ke depan searah, dapatnya plus, dia tidak bohong. Itulah sejarah positif. Itulah namanya sejarah. Dalam Al-Qur'annya diambil sejarah itu sejarotun. Itu perumpamaan dari akar, batang, dahan sampai ke buah. Itulah antara perpaduan budaya dan agama. Makanya kita harus menggali dari dua sisi. Dari sisi budaya, oh ini, dari sisi agama ini, disitulah ketemu, disinkronkan, dan harus balance, harus seimbang antara agama dan budaya. Seperti itu. Jangan condong ke agama,
jangan condong ke budaya. Titik tengahnya di mana? Itu baru seimbang. Ibarat kita berjalan sini seimbang enak. Kalau berke sini, waduh, itu deng-deng. Itulah. Terima kasih. Ya. Terus baik Pak Nanang, terus kira-kira ini yang di belakang kita pada saat dahulunya itu yang tadi Pak Nanang sempat sebut aula ya. Iya. Soalnya tadi saya pas naik ke sini saya agak tertarik gitu dengan bentuk ini karena kan bentuknya yang kotak, yang di sana ada batu dolmen, terus seperti ada pintu masuk dan pintu keluar ini. Betul. Jadi di sininya agak lebar, agak besar, di sebelah sananya agak kecil. Nah ini kira-kira gambarannya gitu yang Pak Nanang ketahui, tempat ini dahulunya dipergunakan untuk apa ya? Nah kalau ini terus terang saya memang dikasih sama orang tua dulu. Ini dulunya tuh abah yang ngomongnya, ya tempat ritual, ini tempat hadiah, ini tempat religi, ini tempat musyawarah, kan gitu. Tapi hasil kajian saya pribadi, dan itu bukan katanya, menurut pandangan analogi saya dan disambungkan dengan filosofi, dan itu logis. Ternyata ini dikenal dengan aula atau pekarangan, atau memang yang dikatakan tempat musyawarah, oke lah. Nah, fungsinya dulu ini tempat musyawarah, tempat peribadatan di masa lalu. Nah, kemudian masuk ini pintu masuk, itu ada meja atau dolmen. Nah, dulu di situ tempat ibaratnya guru besar lah, atau narasumber. Ibarat kalau kita di tempat peribadatan, entah di masjid atau di gereja atau di mimbarnya, pembicaranya. Di sini sederhana, masyarakat-masyarakatnya atau tamu-tamunya di situ duduk semua di situ. Nah, yang menariknya kenapa meja itu diletakkan lurus dengan pintu keluar. Nah, ini masuk dari arah utara, karena ini kan utara selatan ini orientasinya. Masuk dari arah utara mengarah ke selatan, dan di situ kayak persembahan begini. Kemudian mundur turun ke sana, keluar ke sana, ada gerbang keluar. Nah, di situ. Jadi ini dulu tempat musyawarah atau tempat penyambutan tamu-tamu di zaman dulu. Sebelum kita naik ke lantai paling atas atau 2, 3, 4 sampai 5, harus dibereskan dulu atau diselesaikan dulu, dipahami dulu ilmu-ilmunya di satu ini. Jadi sebelum menuju ke tahapan yang selanjutnya, langkah awal adalah sini dulu, seperti itu ya. Baik, mungkin sebelum naik ke atas, bahwa di Gunung Padang ini di lantai 1 atau teras 1 ada yang namanya aula. Kemudian ada batu datar atau batu gong, batu dolmen. Batu yang itu ya? Yang meja itu. Kemudian itu ada bapak-bapak, teman saya juga menjelaskan. Di situ ada batu gamelan atau batu kecapi. Bisa sambil kita lihat ke situ, Pak? Bisa. Kemudian saya jelaskan dulu. Kemudian di atas ada kursi batu di lantai 2. Kemudian ada batu lumbung. Kemudian ada batu segi 5 sempurna. Kemudian ada batu ukiran kujang, dan ada batu tapak ngaung. Kemudian ada batu pengujian, dan di 5 ditutup dengan singgasana dan batu pandaringan. Pandaringan. Apa tuh pandaringan kalau boleh tahu, Pak? Arti itu, batu pandaringan itu dulu dimanfaatkan tempat duduk perenung, sampai menikmati, sambil nyender, sambil menikmati, itulah pandaringan. Beda dengan padaringan. Kalau padaringan tempat penyimpanan atau gudang. Ada padaringan, ada pandaringan. Itu suatu pengertian yang berbeda. Pandaringan tempat duduk, menikmati, merenung, menikmati atau mensyukuri, itulah pandaringan. Kalau padaringan tempat menyimpan sesuatu. Jadi hampir mirip, cuma berbeda arti ya. Gitu. Boleh. Oke, boleh kita sambil ngeliat-liat. Boleh. Langsung. Boleh. Ya.